OSIS MPK. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini, saya Ali Mutakin, pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berkenan silaturahim dengan keluarga besar SMK Negeri Rengat dalam rangkaian kegiatan latihan dasar kepemimpinan bagi peserta didik baru di SMK Negeri Rengat. Saya haturkan terima kasih kepada pimpinan SMK Negeri Rengat beserta jajarannya, wabil khusus dengan kawan saya, Pak Erisman, Bang Eris. Apa kabar, Bang Eris? Bang Eris ini adalah kawan lama saya waktu kuliah di KIN Syekh Nurjati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, mungkin 10 tahun yang lalu kita bersama menimba ilmu di Cirebon. Saat ini saya bisa bersama bercuap-cuap melalui jaringan di dunia maya, melalui kegiatan LDK secara virtual. Baik, saya ucapkan juga selamat datang bagi adik-adik peserta LDK. Adik-adik harus bersyukur diterima di SMK Negeri Rengat, dan ternyata sekolah yang adik-adik masuki ternyata sekolah yang sangat tepat, dan ternyata di awal tahun ajaran adik-adik sudah dibekali dengan sebuah ilmu, dengan sebuah kegiatan yang sangat bermakna demi masa depan adik-adik. Dalam kata Arab dikatakan subhanul yaum rijjalul qad. Hari ini adik adalah pemuda, hari ini adik-adik adalah pelajar di SMK Negeri Rengat ini. Masa depan adik-adik menjadi pemimpin. Walaupun di dalam konsep Islam, sesungguhnya setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu sangat tepat apabila SMK Negeri Rengat kemudian memberikan sebuah kegiatan yang sangat menarik, yang sangat baik di tengah pandemi, mampu menggerakkan terobosan dengan inovasi dengan kegiatan LDK secara virtual. Berbicara tentang leadership atau kepemimpinan, sesungguhnya bagi kita bukanlah hal yang aneh. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat tentang apa itu kepemimpinan, paling tidak ada dua pandangan yang saya kutip di sini menurut Paul Hersey dan Dwight Eisenhower, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Dan menurut Dwight Eisenhower, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Intinya, kepemimpinan menurut kedua tokoh ini adalah bagaimana dia memiliki sebuah kemampuan untuk mempengaruhi, untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, dan mampu mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain mengerjakan atau melakukan apa yang kita putuskan demi mencapai tujuan organisasi. Adapun prinsip-prinsip di dalam kepemimpinan, paling tidak ada 6 hal. Yang pertama adalah tentukan sasaran dan tujuan. Sebuah organisasi akan fokus terarah ketika punya sasaran, punya tujuan. Oleh karena dalam organisasi dan kepemimpinan, tentukan satu dulu. Sasarannya apa, tujuannya apa. Kemudian yang kedua, bantu anggota untuk mencapai tujuan. Walaupun ada tujuan, tapi kalau anggota tidak dibantu untuk mencapai tujuannya, maka sangat mungkin dalam pencapaiannya tidak akan bisa tercapai. Yang ketiga, koordinasi kegiatan dengan baik. Untuk mencapai tujuan, maka harus ada koordinasi antara personal di antara organisasi tersebut, sehingga akan terlaksana kegiatan yang menunjang untuk membantu anggota. Kemudian yang keempatnya, bantu anggota agar menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Yang keempat, tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan orang. Di dalam organisasi kita maju bersama, sejahtera bersama. Kenapa? Karena tujuan kita adalah orientasinya kelompok. Orientasinya adalah organisasi, bukan one man one soul, bukan pribadi. Dan yang terakhir, tunjukkan perhatian manusiawi. Artinya di dalam organisasi, dalam kepemimpinan ini harus menunjukkan perhatian secara manusiawi. Karena bagaimanapun juga di antara kita ini memiliki potensi-potensi plus juga dengan kekurangannya. Selanjutnya, bicara tentang karakteristik pemimpin, paling tidak ada 6 karakter dari pemimpin itu menurut Fauzi dan Posner. Yang pertama, jujur.
Seorang pemimpin harus jujur. Kalau pemimpin berbohong, pemimpin berdusta, maka apalah kata dunia, maka Malaysia akan hancur karena kebohongan seorang pemimpin. Yang kedua, visioner. Seorang pemimpin harus visioner, mempunyai pandangan jauh ke depan agar organisasinya bisa maju. Kemudian kompeten, harus cerdas. Kompeten dalam bidang intelektualitasnya, cerdas bidang spiritualnya, dan cerdas dalam bidang emosional. Dan yang keempat adalah inspiring. Seorang pemimpin harus memiliki inspirasi untuk membangun anggotanya, membawa anggotanya, mempengaruhi anggotanya untuk mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang keempat adalah adil, yang kelima adalah adil. Seorang pemimpin harus adil. Pemimpin yang tidak adil adalah pemimpin yang zalim. Dia harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga ia bisa berlaku adil dan diterima oleh anggotanya. Yang terakhir, karakteristik seorang pemimpin adalah sportif. Dia harus mampu mendukung. Dia harus menjadi pendukung di dalam kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, dengan keenam karakter pemimpin, insya Allah saat orang sudah seperti itu, insya Allah kepemimpinannya akan baik dan mampu membawa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun ciri umum dari pemimpin yang berhasil, saya mengutip beberapa pandangan di sini. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadikan pemimpin itu berhasil. Yang pertama, kelancaran berbicara. Dia mampu berkomunikasi dengan anggotanya, berkomunikasi dengan bahasa yang bisa ditangkap, yang bisa diterima oleh anggotanya. Walaupun dia orang hebat, tapi kalau dia bahasa tidak bisa dimengerti oleh anggotanya, itu akan sia-sia. Makanya seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang diterima oleh anggotanya. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Di sini fungsi pemimpin adalah bagaimana bisa memecahkan masalah, problem solving. Setiap organisasi pasti memiliki masalah. Oleh karena itu, kemampuan untuk memecahkan masalah merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu memecahkan setiap masalah. Dan semakin banyak yang oleh masalah, maka dia akan semakin dewasa dan punya pengalaman yang berharga untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran akan kebutuhan anggota. Pemimpin yang baik itu memperhatikan kebutuhan anggotanya. Dia sadar betul akan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh anggotanya. Pemimpin yang baik harus sadar, harus mempunyai keyakinan bahwa dia harus membantu, dia harus menentukan terhadap kebutuhan anggotanya. Dan saya yakin ketika pemimpin sudah benar-benar penuh kesadaran membantu anggotanya, pemimpin tersebut akan dicintai oleh anggotanya. Selanjutnya yang keempat adalah keluasan atau fleksibel. Meskipun ada aturan-aturan baku yang mengatur untuk berbuat A, berbuat B, tentunya dalam hal kepemimpinan, dia harus mampu bersifat fleksibel, melihat aturan-aturan sebagai prosedur yang harus ditempuh. Namun ketika ada hal-hal yang sulit ditemukan dengan aturan-aturan, maka kebijakan seorang pemimpin, keluasan seorang pemimpin dalam berpikir, dalam berpijak dan bertindak, ini akan menjadi sebuah solusi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus luas, fleksibel dalam menghadapi sebuah permasalahan atau dalam rangkaian kegiatan organisasi. Yang kelima adalah kesediaan menerima tanggung jawab. Ketika seorang diberikan amanah, maka tentu dia harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik, dia akan bertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi seorang muslim bertanggung jawab bukan hanya di dunia, bukan hanya dalam secari kertas, tapi perjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah keterampilan sosial, bagaimana seorang pemimpin menghadapi orang lain dan pandangan-pandangannya. Yang terakhir, kesadaran akan diri dan lingkungannya. Seorang pemimpin harus mampu menggali potensi dirinya, menggali potensi anggotanya, menggali kekuatan organisasinya, sekaligus juga mengetahui kelemahannya, sehingga ia akan mampu meraih apa-apa yang ingin dicapai dengan potensi yang ada dan kelemahan yang dimilikinya. Barangkali itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dengan obrolan singkat, cuap-cuap singkat tentang kepemimpinan. Ini hanya sebatas cuap-cuap saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat adik-adik semuanya, peserta didik baru di SMK Negeri Rengat ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa sukses, baik dalam berat ataupun dalam lainnya, sehingga menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang jadikan teladan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.